Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang interaksi sosial. Manusia itu disebut dengan Homo socius atau manusia sebagai makhluk sosial. Mengapa disebut makhluk sosial? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus hidup bersama dengan orang lain. Ketika kamu lahir, kamu tidak bisa hidup tanpa ada orang lain dalam hidupmu. Kamu nggak bisa hidup tanpa orang tuamu. Demikian juga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kita nggak bisa hidup tanpa ada orang lain dalam kehidupan kita. Ya, itu makanya disebut manusia itu sebagai makhluk sosial atau disebut dengan Homo socius. Jadi interaksi sosial itu adalah merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Contohnya, interaksi sosial pada saat ini, interaksi sosial individu dengan kelompok adalah ibu sebagai individu, kamu adalah sebagai kelompok. Kelompok dengan kelompok, contoh pemain sepak bola, ya, antara regu A dengan regu B, itu adalah kelompok dengan kelompok. Atau misalnya kelompok diskusi di dalam kelas, ya, itu juga adalah interaksi sosial yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok. Ada beberapa faktor interaksi sosial, ya. Faktor-faktor yang pertama adalah imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, dan ada simpati. Ya, imitasi. Imitasi itu artinya meniru, ya, meniru gaya orang lain atau meniru orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak suka meniru daripada mamanya. Contoh, mamanya dilihatnya memasak, dia juga ikut memasak. Ya, anak-anak kalau sekarang itu ada alat-alat masak dari plastik-plastik, dia ambil daun-daun, dia ambil batu-batu, dia ambil pasir. Ya, mengapa dia buat seperti itu? Karena dia melihat mamanya memasak, maka dia juga meniru seperti itu. Ada juga imitasi yang negatif. Ya, imitasi yang negatif ini contoh, anak mengikuti orang yang naik kereta ugal-ugalan, ikut-ikutan merokok. Nah, itu imitasi yang negatif. Jadi kalau imitasi yang positif, ya, kita meniru hal-hal yang baik atau kita meniru hal-hal yang benar, ya. Sedangkan yang kedua adalah faktor sugesti. Faktor sugesti ini adalah mempengaruhi, ya, mempengaruhi seseorang. Ketika seseorang mengalami satu masalah, ya, dengan kehadiran kita bisa memberikan dia satu pengaruh yang positif, ya, bisa kita membantu dia dalam masalahnya, bisa meringankan masalahnya dengan kehadiran kita. Itu adalah sugesti yang positif. Tetapi kalau kita berikan dia sugesti yang negatif, contohnya karena dia sedang mengalami masalah, ya, kita mengajak dia untuk keluyuran, atau misalnya ayo kita lah, ada teman-teman kita di luar sana, ayo, padahal kerja mereka di sana apa? Ngelem. Nah, itu adalah sugesti yang negatif yang mempengaruhi teman yang sedang bermasalah ini sehingga dia semakin jauh dan semakin rusak mentalnya dia. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi ini meniru gaya orang lain, ya, kecenderungan atau keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Itu banyak itu, ya. Contohnya anak mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya itu dia lakukan, ya. Mengidolakan pemain bola. Mungkin kamu juga ada yang kamu idolakan. Mungkinkah itu seorang penyanyi,
mungkinkah itu seorang bintang film, mungkinkah itu seorang ya mau belajar. Ya, mengapa temanku itu bisa dapat juara? Mengapa temanku itu bisa menjadi yang terbaik? Nah, kalau kamu identifikasi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, ya kamu identifikasi, berarti kamu juga harus berusaha sama seperti mereka yang sudah sukses. Bagaimana cara mereka, proses mereka, apa proses yang mereka lakukan supaya kamu sama dengan mereka. Yang keempat adalah simpati, ya. Simpati itu adalah merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan atau dialami oleh orang lain. Nah, itu simpati. Kalau orang yang sedang berduka, ada teman kita berduka, kita merasakan apa yang dia rasakan itu. Bagaimana sakitnya, ya, bagaimana hancurnya perasaan kalau sedang berduka. Kita merasakan, kita istilahnya kita merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita tersebut, ya. Nah, itu adalah simpati. Bisa juga simpati, misalnya ada seseorang yang kita senangi mungkin karena penampilannya, mungkin karena kecantikannya, mungkin karena keramahannya, itu bisa kita simpati, ya. Jadi inilah keempat faktor interaksi sosial. Yang pertama tadi adalah imitasi, identifikasi, sugesti, dan simpati. Nah, ada beberapa ciri-ciri daripada tindakan manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan interaksi sosial. Yang pertama adalah jumlah pelakunya lebih dari seorang. Biasanya 2 atau lebih. Ya, kalau hanya satu orang berinteraksi nggak terjadi interaksi. Tapi kalau proses interaksi sosial terjadi karena adanya manusia lebih dari 1 orang, 2 orang, bahkan 10, bahkan 100 orang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang terakhir adalah adanya suatu tujuan tertentu. Nah, itulah ciri-ciri daripada manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan interaksi sosial. Nah, yang berikutnya adalah bentuk-bentuk interaksi. Bentuk interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama, bentuk interaksi sosial proses asosiatif. Ya, bentuk interaksi sosial proses yang asosiatif. Kalau proses yang asosiatif ini itu mengarah pada persatuan. Ya, mengarah pada persatuan. Nah, pada proses yang asosiatif ini, di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Itu pengertian daripada kerjasama. Nah, kamu perhatikan pada buku, ya. Kalau kerjasama ini identik dengan contoh gotong royong, ya. Gotong royong misalnya membersihkan selokan, ya, secara bersama-sama, atau misalnya satu kepling, ya, satu kampung, atau apalagi membersihkan sampah-sampah, menanam 1000 pohon. Itu adalah contoh-contoh atau bentuk-bentuk kerjasama yang asosiatif tadi, bagian daripada proses asosiatif, ya. Tujuannya hal yang baik, ya. Yang kedua adalah akomodasi, ya. Akomodasi di sini adalah usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan
yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Nah, itu akomodasi. Kalau misalnya ada orang yang sedang bermasalah, bertengkar, ya, si A dengan si B. Nah, kalau kita datang ke sana bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi kita hadir di sana, ya, supaya masalah mereka antara si A dengan si B tadi bisa diselesaikan. Jangan kita jadi provokator. Jangan kita datang kepada si A, oh iya si B itu jahat, oh si B itu sombong. Datang kita kepada si B, oke lah, hantam aja lah. Nah, itu bukan namanya akomodasi. Ya, jadi kalau akomodasi, bagaimana cara kita masalah yang dialami oleh si A dengan si B itu bisa diselesaikan, ya, bisa akur, bisa kompak kembali. Nah, itulah akomodasi dan itu perlu kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari sebagai seorang siswa, ya. Kamu diajarkan ini supaya kamu terapkan dalam kehidupan, dalam pergaulanmu sehari-hari. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi ini adalah cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Nah, itu yang disebut dengan asimilasi. Nah, jadi inilah ketiga, proses asosiatif. Yang kedua, ya, bentuk daripada interaksi sosial yang kedua tadi adalah proses yang disosiatif. Proses disosiatif itu mengarah pada perpecahan. Proses disosiatif juga ada 3. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi atau persaingan. Mungkin kamu pernah melihat orang yang sedang lomba lari. Ya, kalau lomba lari ini bagaimana supaya dia yang lebih cepat sampai pada finish. Nah, kalau persaingan secara sehat tentu tidak menciptakan satu masalah. Tetapi kalau persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh siapa yang mau bertanding tadi, yang berkompetisi tadi, dia mencari masalah. Bagaimana supaya yang kuat ini bisa lemah. Ya. Yang kedua adalah kontravensi. Ya, kontravensi misalnya dalam pemilihan wakil rakyat, ya, ada beberapa wakil rakyat. Ya, masyarakat kan memilih, oh ini baik, oh ini tidak, ya. Kalau ini sombong, kalau ini begini, kalau ini begitu, ya. Itu namanya kontravensi. Atau di dalam satu kelas, pemilihan ketua kelas, ya. Kalau yang dihunjuk wali kelasmu, mungkin ada 10 orang tidak setuju. Atau ada 1 orang tidak setuju yang mempengaruhi teman yang lain. Itu jangan kita pilih, ya. Ya, itu nggak bagus itu. Karena mengapa? Ada yang kurang dia senangi di dalam kepribadian yang dipilih ini. Nah, itu kontravensi. Ya, tidak keluar, tidak kelihatan dia di dalam, ya, kontra, ya. Dan itu tidak perlu kamu lakukan. Ya, itu tidak perlu kamu lakukan karena itu mengarah pada perpecahan. Yang ketiga adalah pertentangan. Ya, pertentangan itu adalah proses di mana individu dan atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, itu adalah konflik. Ya, bisa antar desa dengan desa, bisa antar kelompok organisasi dengan organisasi yang lain. Itu adanya konflik. Mungkin hanya satu pemicu konflik itu, ya. Masalah kecil bisa dibesar-besarkan, akhirnya terjadilah misalnya tawuran, ya. Contohnya kalau pada saat ini terjadi demonstrasi di mana-mana, itu adalah salah satu bentuk daripada pertentangan atau konflik, ya. Jadi inilah materi kita pada pagi hari ini tentang interaksi sosial, ya. Jadi interaksi sosial ini adalah materi pada mata pelajaran sosiologi. Nah, tugas yang kamu harus kerjakan pada pagi hari ini yaitu meringkas daripada materi
dari halaman 85 ya sampai pada halaman 93. Pada halaman 93 di situ ada aktivitas individu ya. Bentuk-bentuk interaksi, ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, kompetisi dan sebagainya itu, dan berikan contoh-contohnya. Nah, ini kamu kerjakan pada buku catatan. Kalau catatan, kalau aktivitas individu, kamu kerjakan pada buku latihan seperti biasa. Nah, tugas ini kamu serahkan, kamu kirimkan di classroom. Saya tunggu nanti sampai jam 5 sore. Jangan ada yang tidak mengerjakan tugas, karena masih ada lagi ya yang sudah berapa kali kita pertemuan nggak pernah mengirim tugas. Dan ini adalah perhatian bagi kami, apakah kamu siswa SMP 1 atau mau keluar dari SMP 1 ya. Sekali lagi kami harap anak-anak kami harus rajin kerjakan tugas, kirimkan ke classroom ya, jangan di WA mengirim tugas ya. Kemudian absen dijalankan. Setiap mengirimkan tugas, tulis namamu dan kelasmu. Ya, kadang-kadang udah campur namamu di kelas-kelas yang lain pada classroom supaya ibu lebih cepat tahu siapa namamu dan kelasmu. Ya, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan atau ikuti atau patuh pada protokol kesehatan. Demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Salam sehat.